ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته وقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Marilah bersama-sama kita meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Saat matahari tenggelam di ufuk barat sore hari kemarin, pada saat itu pula seluruh umat Islam di seluruh penjuru dunia memandangkan gema takbir, tahlil dan juga tahmid yang dirangkai menjadi satu berkumandang dari ujung timur sampai ufuk barat ke seluruh penjajahan dunia hingga ke seluruh angkasa raya memandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Dan itu menjadi sebuah tanda bahwa kita telah menyelesaikan perjuangan kita selama penuh bulan Ramadan. Dan ini menjadi sangat jelas bahwa kita benar-benar terpisah dengan bulan Ramadan. Bulan yang penuh barokah, bulan yang penuh ampunan, tanpa ada satu kepastian apakah kita akan diberi kesempatan oleh Allah dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan di masa yang akan datang. Apakah kita justru akan dipanggil ke hadirat Allah Azza wa Jalla, dan juga tanpa satu kepastian apakah puasa kita, ibadah kita, zakat kita, sholat kita benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, atau justru seluruh amal kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ini bulan suci Ramadan telah benar-benar berlalu. Bulan di mana kita lebih sering mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dari masjid dan musola. Bulan di mana kita merasakan indahnya menikmati hidangan buka puasa bersama keluarga. Bulan di mana kita setiap malamnya diberi perangkat sholat tarawih bersama-sama. Bulan di mana pahala ibadah dilipat gandakan, pintu surga dibuka, dosa-dosa diampuni, doa dikabulkan. Bahkan di dalamnya ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Namun para hadirin yang berbahagia, ini bulan itu, bulan yang penuh keutamaan telah berlalu. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami umur yang panjang, agar kami terus bisa beribadah kepadamu. Bukakanlah pintu rahmat dan taubatmu sebelum kematian datang menghadiri kami. Ya Allah, kami sadar betapa kami hamba yang penuh salah dan dosa. Al-Quran kami baca dengan terburu-buru, seakan ada hal yang lebih penting dari Al-Quran. Sholat kami kerjakan tergesa-gesa, seakan ia dikerjakan hanya sebatas untuk menggugurkan kewajiban saja. Tak jarang kami menceritakan aib saudara kami, tak jarang kami nyakiti hati saudara kami, tak jarang kami lupa berzikir kepadamu dan sibuk dengan pekerjaan kami. Ya Allah, ampunilah dosa kami dan izinkanlah kami bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Pada hari ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk senantiasa mengagungkan nama dan ciptaannya dengan lantunan takbir, tahlil dan tahmid. Kita juga sepatutnya mengagungkan rasa syukur terhadap berjuta nikmat yang telah dianugerahkannya kepada kita. Kita perlu bersyukur, walaupun tentu hari ini kita merayakan Idul Fitri dengan suasana hati yang berbeda-beda. Ada yang bergembira karena anggota keluarganya bisa berkumpul semuanya. Anak-anaknya pulang dari perantauan, melihat orang tua setelah sekian lama tidak berjumpa, dan bisa menikmati hidangan bersama keluarga. Tapi tentu juga ada yang merasakan sedikit kesedihan, bahkan tetesan air mata tidak mampu untuk ditahan, karena mungkin anaknya tidak bisa pulang dari perantauan, tak bisa melihat canda tawa anak cucunya. Ada juga bahkan yang sedih karena salah satu anggota keluarganya telah dahulu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menjadi penyemangat dan motivasi hidupnya telah meninggalkan ia untuk selama-lamanya.
Tapi bagaimanapun suasana hati kita saat ini, kita tetap wajib bersyukur karena hari ini kita bisa merayakan Idul Fitri di kampung kita tercinta dengan suasana yang indah dan tradisi yang begitu menarik. Kemarin kita berziarah ke makam pendahulu kita, berdoa dan membersihkan pusaranya. Hari ini rumah-rumah dihiasi, baju kita gunakan yang paling bagus. Tradisi mengunjungi rumah satu persatu, saling meminta maaf dan bertukar cerita dengan penuh sukacita. Mudah-mudahan kita termasuk hamba yang pandai bersyukur, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walitukmilul 'iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Yang artinya, dan hendaklah kamu menyempurnakan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepada kamu, semoga kamu bersyukur kepadanya. Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah sholat Idul Fitri yang kami hormati, selain bertakbir dan bersyukur, marilah kita juga senantiasa berbuat baik kepada sesama, terlebih kepada sosok yang paling berjasa dalam hidup kita, yakni orang tua kita, bapak ibu kita. Orang tua adalah jimat kita di dunia. Doanya setara doa dengan doa Nabi kepada umatnya. Keridhaan orang tua akan menjadi sumber kesuksesan kehidupan kita di dunia. Sebaliknya, kemarahannya adalah merupakan sebuah bencana dalam kehidupan kita. Ridhallahi fi ridhal walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain. Keridhaan Allah ada pada keridhaan orang tua, dan murka orang tua merupakan murkanya kedua. Murka Allah terletak kepada kemurkaan kedua orang tua. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Adalah sebuah kebahagiaan bagi kita yang masih memiliki orang tua dalam keadaan sehat dan masih tinggal bersama kita. Ayah tidak pernah mengeluh akan beratnya bekerja. Ia terlihat tetap semangat dalam cuaca se-ekstrim apapun. Semuanya ia lakukan dengan penuh hati tanpa pamrih demi menafkahi anak dan istrinya. Sosok ibu yang telah susah payah melahirkan kita ke dunia ini, sosok yang dengan berbakti kepadanya dapat menghantarkan kita ke surga. Apa kabar ia hari ini? Sudahkah kita menjenguknya? Sudahkah kita mampu membuatnya bahagia? Semakin hari semakin bertambah tua umurnya, tangannya tak sekuat seperti dulu. Hari-harinya sudah mulai ditinggal pergi oleh anak-anaknya. Ada yang di rumah sendiri tak berdaya dengan kondisi kesehatannya yang kurang baik. Keinginannya untuk bekerja masih ada, namun tenaga sudah tidak mendukung keinginannya. Akhirnya hanya bisa menutupi semua isi hatinya dan tetap terlihat seperti baik-baik saja, sambil berharap ada anak yang memperhatikan dan peduli dengannya. Apakah kita peduli dengan hal ini? Apakah kita merasakan apa yang mereka rasakan selama ini? Hadirin jamaah sholat Idul Fitri rahimakumullah. Setelah sholat Id ini, datanglah kepada orang tua kita, japatlah tangannya yang mulia, peluklah tubuhnya, bersimpuhlah di pangkuannya, teteskan air matamu, mintalah maaf kepadanya, dan mintalah ridho darinya. Inilah saat yang paling penting bagi kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Jika kita dengan ikhlas peduli kepada kasih sayang dan membantu meringankan beban hidup kedua orang tua kita, yakinlah surga balasannya. Sebanyak apapun yang pernah kita berikan dan apapun yang pernah kita serahkan kepada orang tua kita, tidak akan setimpal dengan perjuangan dan pengorbanan mereka dalam melahirkan dan membesarkan kita. Hadirin jamaah sholat Idul Fitri yang dirahmati Allah. Dan jika orang tua kita saat ini sudah tidak bersama kita lagi di dunia, luangkan waktu untuk berziarah ke makam mereka. Lihat dan bersihkan pusara mereka. Mintakan ampunan atas kesalahan mereka. Doakan mereka. Mereka pasti akan bahagia melihat kehadiran kita dan doa yang kita kirimkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ya Allah, ampunilah dosa kami. Andaikan kami enggan dan malas mengurus orang tua kami di masa tuanya. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami
jika kami lebih sering menyapa teman-teman kami di media sosial daripada menyapa kedua orang tua kami. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami jika kami pernah marah dan membentaknya. Berikan kami kesempatan untuk membalas jasanya dan berikan kami kesempatan untuk berada di sisinya saat ia sakit dan membutuhkan kami. Jangan biarkan kesibukan kami dalam bekerja melupakan bakti kami kepada orang tua kami. Ya Allah, jika tiba waktunya nanti Engkau memanggilnya, berikanlah kami kesempatan berada di sisinya. Memberikan kami kesempatan untuk berterima kasih dan mohon maaf kepadanya. Ya Allah, jangan pernah azab mereka, jangan pernah mengadab kedua orang tua kami lantaran kami anaknya yang sering berbuat dosa dan maksiat. Dan kami mohon kepadamu ya Allah, untuk orang tua kami, saudara-saudara kami yang telah meninggal dunia, ampunilah dosanya, lipat gandakanlah pahalanya, masukkan ke dalam surgamu ya Allah. Ya Allah, dan jauhkanlah mereka dari api neraka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Selain menunjukkan pengabdian dan bakti kita kepada orang tua, marilah juga pada momen Idul Fitri ini kita tebar aura positif kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Binalah persahabatan kepada sesama dengan kasih sayang. Hal ini dapat diwujudkan dengan saling mengulurkan tangan seraya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, agar ibadah Ramadan dan Idul Fitri ini semakin sempurna. Semoga semua dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dosa-dosa kita kepada sesama diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita benar-benar kembali menjadi insan yang suci, benar-benar kembali menjadi insan yang fitri. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, demikianlah khutbah Idul Fitri yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.